Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggini Dila Putri, NIM 1905520002, kelas A2 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Tikobang Semarang. Video ini dibuat guna memenuhi kebutuhan penilaian ujian akhir semester mata kuliah auditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Jadi sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang Universitas Tikobang Semarang dan Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi Universitas Tikobang Semarang ini kan memiliki logo berupa gambar burung Garuda yang mengepakkan sayapnya, mengambang pada posisi hinggap, dan kedua cakarnya ini menyengkram bola bumi yang berselempang pita yang bertuliskan di tengahnya itu adalah Unisba. Jadi makna dari burung Garuda ini tuh kan melambangkan kebangsaan Indonesia yang kokoh, kuat dan perkasa, serta teguh dalam pendiriannya. Dan bola bumi ini melambangkan tanah air Nusantara Indonesia yang berada di antara negara-negara di dunia. Lalu pita yang melintang di tengah itu merupakan akronim dan Sasana Taruna Informatika dan Keuangan untuk pembangunan dan kesejahteraan, menunjukkan identitas lembaga pendidikan yang berwawasan regional, nasional, dan internasional dalam menatap masa depan, yang terpanggil untuk menyiapkan kader bangsa dalam menatap masa depan. Jadi itulah makna dari pita yang bertuliskan Unisba. Lalu warna merah. Warna dasar ini merah kan melambangkan keberanian dan kemantapan berpikir yang berbuat dalam menuntut ilmu yang diperoleh untuk dikembang sebarkan dan diabadikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi itulah makna dari logo Unisba itu sendiri. Jadi beberapa gambarnya itu memiliki arti sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Lalu ada visi misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis ya, karena memang saya di sini masuk ke prodi akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Jadi saya akan menyebutkan beberapa misinya ya, karena memang misi Unisba ini sangat banyak sekali, dan saya mungkin akan menyebutkan beberapa dari misi Fakultas Ekonomika dan Bisnis ini. Baik. Yang pertama ini yaitu mengembangkan organisasi fakultas yang transparan pastinya dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung good university governance. Yang kedua itu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan yang berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri untuk mendukung lulusan yang mempunyai daya saing global, berjiwa kewirausahaan, dan menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ya, di sini jelas banget ya dan lengkap sekali bahwa Unisba ini menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan ya, nantinya di masa depan akan bisa bersaing dengan negara-negara lain mahasiswanya, karena di situ ditanamkan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Lalu menciptakan suasana akademik yang ramah, bersahabat, guna menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur dan mampu bekerja dan berjiwa kewirausahaan, rajin dan ulet, inovatif, dan mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Jadi mahasiswa Universitas Tikobang ini memang dididik untuk mengepentingkan sifat dan sikap yang baik yang nantinya akan membawanya ke dunia kewirausahaan yang dapat bersaing dengan orang lain, tentunya dengan nilai berbudi luhur, dan nantinya mereka mampu bersaing secara lokal, regional, dan nasional. Lalu menyelenggarakan pelatihan dan konsultasi sesuai dengan kompetensi fakultas dan kebutuhan masyarakat. Lalu membangun
kompetensi profesional para dosen, dan menyelenggarakan uji kompetensi secara kontinu untuk memperoleh sertifikasi dari lembaga-lembaga sertifikasi. Jadi Universitas Tengku Bang ini dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Akuntansi ini dia sudah memiliki akreditasi A ya, jadi tidak perlu diragukan lagi bagaimana sih para dosen mengajarinya, karena itu sudah terbukti mereka bijak, baik, dan materi yang disampaikan itu sangat-sangat detail yang akan membawa kita nantinya setelah lulus dari sini untuk berwirausaha, bekerja pada perusahaan yang besar dan tidak kalah saing dengan universitas-universitas lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu mengenai SA 560 dan SA 570. Yang akan dibahas di sini yang pertama yaitu SA 560 peristiwa kemudian. Ruang lingkup. Standar audit ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi. Kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa. Yang kedua yaitu ada peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Ada dua. Yang pertama, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi dua jenis peristiwa. Peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, peristiwa yang menyediakan buku tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Yang ketiga itu ada tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Yang keempat yaitu tujuan auditor. Yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan yang berlaku. Yang kedua yaitu merespon secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Lalu masuk ke bagian definisi. Untuk tujuan SA ini, istilah berikut memiliki makna. Yang pertama yaitu tanggal laporan keuangan, tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan, tanggal pengesahan laporan keuangan, tanggal yang pada saat ini semua laporan yang membentuk laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Tanggal laporan auditor, tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan SA 700. Yang keempat yaitu tanggal diterbitkannya laporan keuangan, tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan audit bagi pihak ketiga. Yang kelima yaitu peristiwa kemudian. Peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor, dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Lalu masuk ke bagian ketentuan. Peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup tepat, bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan telah diidentifikasi. Yang kedua, auditor harus melakukan prosedur yang diisyaratkan sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor.
atau periode terdekat yang dapat dicapai. Yang ketiga, auditor harus mempertimbangkan penilaian resiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa tersebut teridentifikasi, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Yang ketiga, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Yang keempat yaitu membaca laporan keuangan interim. Terakhir yaitu entitas, itu jika ada. Lalu auditor jika sebagai hasil prosedur yang dilakukan seperti yang disyaratkan, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kelima yaitu representasi tertulis. Auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan SA 5803 yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku telah disesuaikan atau diungkapkan. Lalu masuk ke bagian fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama yaitu auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus yang pertama melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, kecuali jika kondisi tertentu yang tertera pada paragraf sebelumnya. Yang ketiga, bila mana peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dari pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan, tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan, maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang diisyaratkan berkaitan dengan perubahan tersebut. Dalam kasus seperti ini, auditor harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan suatu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut, lalu menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang telah diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Lalu selanjutnya dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya. Yang kedua, jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus membantu manajemen dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan itu dibuat. Lalu masuk kepada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Setelah laporan keuangan
diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya, maka auditor harus melakukan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu membahas hal tersebut dengan manajemen, dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan memerlukan perubahan, dan jika demikian, meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Yang kedua, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali dalam kondisi seperti ini, yang pertama, memperluas prosedur audit yang disebutkan, menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang diubah. Ketika kondisi itu terjadi, ubah laporan auditor atau serahkan laporan auditor baru seperti yang disyaratkan. Yang ketiga yaitu auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf lain-lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas atasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Yang keempat yaitu jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah penggunaan meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Lalu materi penjelasan dan penerapan lain. Masuk kepada ruang lingkup. Ketika laporan keuangan auditor dimasukkan dalam dokumen lain, setelah penerbitan laporan keuangan, auditor memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal yang tercantum dalam paragraf tersebut yang dilakukan sampai pada mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir dan membaca dokumen penawaran tanggal berlaku efektif untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dalam auditor. Yang kedua yaitu masuk ke bagian definisi tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang dilakukan. Yang kedua, tanggal laporan auditor. Laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu auditor telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai basis opini atas laporan keuangan, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Yang ketiga yaitu tanggal penerbitan laporan keuangan.
Tanggal penerbitan laporan keuangan pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Dalam beberapa kondisi, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur, karena laporan keuangan auditor tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Yang keempat yaitu pertimbangan spesifik entitas sektor publik. Dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan, dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Lalu, peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang pertama tergantung pada penilaian resiko oleh auditor. Prosedur audit yang diisyaratkan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun peristiwa kemudian. Sebagai contoh, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan perubahan peristiwa kemudian akan piutang. Yang kedua yaitu prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor diisyaratkan untuk melakukan prosedur tertentu. Prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor ini mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Sebagai tambahan terhadap prosedur audit yang diisyaratkan, auditor dapat mempertimbangkan hal-hal berikut sebagai langkah yang diperlukan dan tepat untuk yang pertama membaca budget perusahaan terakhir yang tersedia, perkiraan arus kas, dan laporan manajemen lain yang terkait untuk periode setelah tanggal laporan keuangan. Meminta keterangan atau memperluas permintaan keterangan sebelumnya yang dilakukan secara tertulis maupun lisan kepada penasihat hukum entitas tentang proses litigasi dan klaim. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah representasi tertulis yang mencakup peristiwa kemudian mungkin diperlukan untuk mendukung bukti audit yang lain, dan dengan demikian dapat diperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Lalu masuk ke bagian permintaan keterangan. Dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif, dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan utang atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen utang seperti penerbitan saham atau surat utang baru atau suatu perjanjian untuk penggabungan? Yang keempat, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan, sebagai contoh oleh kebakaran atau banjir? Yang kelima, apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Apakah penyesuaian akuntansi yang tidak lazim yang dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Lalu yang keenam, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan? Dalam kasus sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan.
Lalu, apakah ada peristiwa yang terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan? Apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset? Lalu, membaca risalah rapat. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Lalu masuk ke bagian fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perikatan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan tanggal laporan keuangan itu diterbitkan. Yang kedua yaitu penggunaan tanggal ganda. Auditor mengubah laporan auditor untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tapi tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan keuangan tersebut diselesaikan. Namun suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa audit telah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Yang ketiga, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan yang untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Hal ini sering kali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan untuk periode berikutnya makin dekat sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Yang keempat, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Yang kelima, tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan yang manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Yang pertama, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Yang kedua, pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Dalam beberapa yurisdiksi, entitas dalam sektor publik ini mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Yang ketiga yaitu tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor. Ketika auditor ini yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah penggunaan mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor ini tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Baik, itulah materi dari SA 560 peristiwa kemudian. Mungkin ada beberapa materi yang kurang lengkap, sekiranya memang kurang lengkap dan masih sulit untuk dipahami, saya mohon maaf. Dan selanjutnya kita masuk ke
pada bagian SA 570 kelangsungan usaha. Yang pertama akan kita bahas sama ya, yang pertama yaitu ruang lingkup. Pengertian dari ruang lingkup ini sendiri yaitu mencakup pada standar audit atau SA, mengatur tentang tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan yang berkaitan dengan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, asumsi kelangsungan usaha. Berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, suatu entitas dipandang bertahan dalam bisnis untuk masa depan yang dapat diprediksi. Laporan keuangan bertujuan umum disusun atas suatu basis kelangsungan usaha, kecuali manajemen bermaksud untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasinya, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melakukan tindakan tersebut di atas laporan keuangan bertujuan khusus yang dapat atau belum tentu disusun sesuai dengan laporan kerangka pelaporan keuangan yang relevan dengan basis kelangsungan usaha. Sebagai contoh, basis kelangsungan usaha tidak relevan untuk beberapa laporan keuangan yang disusun berdasarkan suatu basis pajak dalam yurisdiksi tertentu. Ketika penggunaan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat, aset dan liabilitas dicatat atas dasar entitas akan mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi habitasnya dalam kegiatan normal bisnisnya. Yang ketiga yaitu tanggung jawab penilaian atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang pertama, beberapa kerangka pelaporan keuangan mengandung suatu ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, serta standar tentang hal-hal yang dipertimbangkan dan pengungkapan yang akan dibuat dalam hubungannya dengan kelangsungan usaha. Sebagai contoh, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK Nomor 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan mensyaratkan manajemen untuk membuat suatu penilaian atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketentuan detail tentang tanggung jawab manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertanggungjawabkan kelangsungan usahanya dan mengungkapkan yang terkait dalam laporan keuangan juga dapat ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam kerangka pelaporan keuangan lain, kemungkinan tidak dapat ketentuan eksplisit bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik tentang kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Namun karena asumsi kelangsungan usaha merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam penyusunan laporan keuangan seperti yang dibahas tadi, penyusunan laporan keuangan mengharuskan manajemen untuk menilai kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencakup suatu ketentuan eksplisit untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga yaitu penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya melibatkan suatu pertimbangan pada suatu waktu tertentu tentang hasil peristiwa atau kondisi masa depan yang tidak pasti secara intern. Yang keempat yaitu tanggung jawab auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, dan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Tanggung jawab ini ada bahkan ketika kerangka pelaporan keuangan tidak mencantumkan secara eksplisit adanya keharusan bagi manajemen untuk membuat suatu penilaian spesifik atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, namun seperti yang dijelaskan dalam SA 200,
Pengaruh potensial dari keterbatasan inherent atas kemampuan auditor ini untuk mendeteksi kesalahan penyajian material adalah lebih besar untuk peristiwa atau kondisi di masa depan yang dapat menyebabkan suatu entitas untuk berhenti mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor tidak dapat memprediksi peristiwa atau kondisi di masa depan tersebut. Oleh karena itu, ketiadaan pengacuan pada ketidakpastian kelangsungan usaha dalam suatu laporan auditor tidak dapat dipandang sebagai suatu jaminan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu yang kelima adalah tanggal efektif. SA ini berlaku efektif audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Tujuan auditor yaitu adalah untuk yang pertama, memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyimpulkan berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang ketiga yaitu untuk menentukan dampak terhadap laporan auditor. Lalu pengevaluasian atas penilaian manajemen. Yang pertama, penilaian dan analisis pendukung manajemen serta pengevaluasian auditor. Yang kedua, periode penilaian manajemen. Yang ketiga, pertimbangan spesifik bagi entitas yang lebih kecil. Lalu yang keempat, periode setelah penilaian manajemen. Yang pertama, auditor tetap waspada terhadap kemungkinan adanya peristiwa yang diketahui, baik yang terjadwal maupun yang tidak terjadwal, atau kondisi yang akan terjadi setelah periode penilaian yang digunakan oleh manajemen yang dapat menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, selain menanyakan kepada manajemen, auditor tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan prosedur audit lainnya untuk mengidentifikasi peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu masuk kepada bagian prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Yang pertama, pengevaluasian atas rencana manajemen untuk tindakan di masa depan. Yang kedua yaitu periode atas penilaian manajemen. Lalu kesimpulan audit dan pelaporan. Yang pertama, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetap terdapat suatu ketidakpastian material. Yang pertama, kecakupan pengungkapan ketidakpastian material. Yang kedua, pelaporan audit ketika pengungkapan ketidakpastian material sudah memadai. Yang ketiga, pelaporan audit bila pengungkapan ketidakpastian material tidak memadai. Lalu yang kedua, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Dan yang ketiga, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Lalu masuk kepada bagian kesimpulan audit dan pelaporan. Berdasarkan bukti audit yang diperoleh, auditor harus menyimpulkan apakah menurut pertimbangan auditor terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang baik secara individual maupun kolektif dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material. Jika auditor menyimpulkan bahwa penggunaan asumsi kelangsungan usaha sudah tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi terdapat suatu ketidakpastian material, maka auditor harus menentukan apakah laporan keuangan menjelaskan secara memadai peristiwa atau kondisi utama yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
dan rencana manajemen untuk menghadapi peristiwa atau kondisi tersebut. Yang kedua, mengungkapkan secara jelas bahwa terdapat ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, dan oleh karena itu entitas tersebut kemungkinan tidak mampu untuk merealisasikan asetnya dan melunasi liabilitasnya dalam kegiatan bisnis normal. Jika pengungkapan yang memadai dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini tanpa modifikasian dan mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor untuk menekankan keberadaan suatu ketidakpastian material yang berkaitan dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Mengarahkan perhatian pada catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan hal-hal yang dirujuk dalam paragraf sebelumnya. Lalu yang ketiga, jika pengungkapan yang memadai tidak dicantumkan dalam laporan keuangan, maka auditor harus menyatakan suatu opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar sesuai dengan kondisinya berdasarkan SA 705. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor bahwa terdapat suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu masuk kepada bagian ketentuan. Yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Ketika melakukan prosedur penilaian risiko seperti yang diharuskan, auditor harus mempertimbangkan apakah terdapat peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, auditor harus tetap waspada selama audit terhadap bukti audit atas peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, pengevaluasian atas penilaian manajemen. Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus mencakup periode yang sama seperti yang digunakan oleh manajemen untuk membuat penilaian seperti yang disyaratkan oleh kerangka pelaporan keuangan yang berlaku atau oleh peraturan perundang-undangan jika periode yang dicakup merupakan suatu periode yang lebih lama, jika penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya mencakup suatu periode yang kurang dari 12 bulan dari tanggal laporan keuangan sebagaimana yang didefinisikan dalam SA 560, maka auditor harus meminta manajemen untuk memperluas periode penilaiannya menjadi sekurang-kurangnya 12 bulan dari tanggal tersebut. Lalu yang ketiga, dalam pengevaluasian penilaian manajemen, auditor harus mempertimbangkan apakah penilaian manajemen mencakup seluruh informasi yang relevan yang diketahui oleh auditor berdasarkan hasil audit yang dilakukannya. Lalu periode setelah penilaian manajemen. Auditor harus menanyakan kepada manajemen tentang pengetahuan manajemen atas peristiwa atau kondisi setelah periode penilaian manajemen yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Prosedur audit tambahan ketika peristiwa atau kondisi teridentifikasi. Ketika peristiwa atau kondisi telah diidentifikasi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, auditor harus memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menentukan apakah terdapat suatu ketidakpastian material melalui pelaksanaan prosedur audit tambahan, termasuk pertimbangan atas faktor-faktor yang memitigasi. Lalu yang ke-13 ya, penggunaan asumsi kelangsungan usaha yang tidak tepat. Jika laporan keuangan telah disusun berdasarkan suatu basis kelangsungan usaha, tetapi menurut pertimbangan auditor, penggunaan asumsi kelangsungan usaha dalam laporan keuangan oleh manajemen adalah tidak tepat, maka auditor harus menyatakan suatu opini tidak wajar.
Yang selanjutnya, keengganan manajemen untuk membuat atau memperluas penilaiannya. Jika manajemen tidak mau membuat atau memperluas penilaiannya bila diminta untuk melakukan hal itu oleh auditor, maka auditor harus mempertimbangkan implikasinya terhadap laporan auditor. Lalu, komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas, auditor harus mengkomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola peristiwa atau kondisi yang mungkin menimbulkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Lalu, penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan. Jika terjadi penundaan signifikan dalam persetujuan atas laporan keuangan oleh manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor harus menanyakan alasan penundaan tersebut itu karena apa. Lalu, materi penerapan dan penjelasan lain. Yang pertama yaitu asumsi kelangsungan usaha. Pertimbangan spesifik atas entitas sektor publik. Penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen juga relevan bagi entitas sektor publik. Sebagai contohnya yaitu Standar Akuntansi Sektor Publik 1 atau SASP, mengatur isu tentang kemampuan entitas sektor publik untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Yang kedua, prosedur penilaian resiko dan aktivitas terkait. Yang pertama, peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan tentang asumsi kelangsungan usaha. Tetap waspada selama audit untuk bukti audit tentang peristiwa atau kondisi yang terjadi. Baik, itulah materi SA560 dan SA570 yang dapat saya jelaskan. Mungkin masih banyak materi yang kurang dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf dan semoga untuk teman-teman semua yang menonton video ini dapat diterima ilmunya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.